Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kolom atau ibadah rumah tangga. Pada saat ini diundang jemaat untuk berdiri. Marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah, memuji Tuhan. Bersama-sama kita lakukan Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kau pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Kita tunduk di hadapan Tuhan. Ibadah pada saat ini ditabiskan dalam nama Tuhan yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih dan damai sejahtera Allah menyertai kamu. Dan menyertai saudari juga. Agunglah kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngku, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Kita berdoa untuk pelayanan firman Tuhan, mari berdoa. Bersyukur kami kepadamu ya Tuhan Allah, atas berkat kehidupan, penyertaan dan pemeliharaan yang kami masih boleh terus alami sampai dengan saat ini. Kau perkenankan kami juga, keluarga-keluarga jemaat-Mu, untuk boleh bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya persekutuan kami diberkati oleh Tuhan. Karena itu biarlah Engkau Tuhan yang akan berfirman bagi sekalian kami di persekutuan kami saat ini. Supaya kami boleh belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana seharusnya kami hidup di tengah-tengah dunia ini, dan iman kami pun terus boleh diteguhkan dan dikuatkan melaluinya. Ini kami yang berserah kepada Roh Kudus Tuhan yang akan menuntun kami dalam upaya memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagian pembacaan Alkitab secara sinodal untuk ibadah rumah tangga atau ibadah kolom di minggu yang berjalan ini dari tanggal 17 sampai 22 Agustus 2020 terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-21. Sekali lagi terambil di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-21. Dan mari ikuti pembacaan Alkitab ini, saya akan membacakannya dalam nama Tuhan Yesus. Sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya, berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah.
tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari tanah, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberikan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di saat ini. Terpujilah Kristus. Selamanya, amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita bergereja tidak hanya satu dua masalah yang timbul dalam kehidupan kita bersama, dan banyak kali persoalan yang muncul itu tidak diselesaikan dengan cara yang benar, justru berujung pada terjadinya perseteruan, dan bisa-bisa gereja Tuhan itu terpecah belah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar bersama dari kesaksian bacaan Alkitab ini bagaimana persekutuan jemaat Tuhan mula-mula, baik itu para rasul bahkan juga jemaat Tuhan, ketika mereka diperhadapkan dengan persoalan, mereka tidak menyelesaikannya dengan cara marah-marah atau dengan jalan saling menjatuhkan satu dengan yang lain, atau dengan jalan saling baku pukul. Jemaat Tuhan mula-mula menyelesaikan persoalan itu dengan cara mereka duduk bersama dan mempercakapkan bersama persoalan-persoalan yang mereka hadapi, sehingga tidak memunculkan perseteruan di antara tubuh Kristus, yaitu jemaat Tuhan. Jadi kita bersama bisa belajar dari sini bahwa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan kita bersama, maka dibutuhkan kebersamaan di antara kita. Untuk bagaimana kita mau saling mendengar, mau saling untuk mengisi, mau saling untuk melengkapi satu terhadap yang lain. Karena sebagai tubuh Kristus, kita harus merawat persekutuan hidup kita bersama untuk bagaimana kita dapat terus mempermuliakan Dia melalui persekutuan hidup kita bersama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persoalan yang muncul di kalangan jemaat Tuhan pada zaman Rasul Paulus, saya rasa juga menjadi persoalan sampai dengan sekarang ini. Sebab pada kenyataannya masih ada juga di antara orang percaya yang masih meragukan soal apakah dia selamat atau tidak. Karena beberapa percakapan yang saya temukan, ada anggota jemaat yang dia tidak yakin apakah dia telah memperoleh keselamatan itu. Ini menjadi tolak ukur bahwa ternyata tidak semua orang yang percaya kepada Kristus meyakini bahwa dia sudah diselamatkan. Nah, persoalan yang muncul dalam kehidupan persekutuan orang yang percaya di zaman Rasul Paulus, mereka juga mempersoalkan soal bagaimana cara memperoleh keselamatan itu. Nah, mereka yang dari latar belakang orang Yahudi yang kemudian percaya masih tetap menjadikan hukum Taurat sebagai ukuran untuk memperoleh keselamatan. Dan itu dipandang membebani mereka yang percaya kepada Kristus dari latar belakang non-Yahudi. Kita lihat bersama
dalam bagian pembacaan Alkitab ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bicara soal keselamatan itu berarti terkait soal bagaimana kehidupan kita manusia yang tadinya persekutuan hidup kita dengan Tuhan Allah tidak berjalan dengan baik oleh karena kita dipisahkan karena dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan Allah. Yang dalam Alkitab dikatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Berarti orang yang berdosa kepada Tuhan atau yang melakukan hal yang dilarang oleh Tuhan, maka dia akan mengalami yang namanya kematian kekal. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita memahami sebagai orang yang percaya bahwa keselamatan itu kita peroleh hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus yang mengerjakan keselamatan itu bagi kita melalui jalan salib. Dan keselamatan yang dianugerahkan kepada kita itu adalah hadiah atau pemberian yang cuma-cuma, tanpa kita mengupayakan atau mengusahakan itu. Keselamatan itu sudah diberikan kepada kita oleh Yesus Kristus. Jadi keselamatan yang sesungguhnya berdasarkan pemahaman kita dari Alkitab bahwa keselamatan itu adalah anugerah, hadiah yang diberikan oleh Tuhan Allah melalui Yesus Kristus kepada setiap orang yang percaya, yang memungkinkan kita hidup dalam perdamaian dengan Tuhan Allah, tetapi juga menjadi jaminan bagi kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Dia di sorga. Nah, timbul pertanyaan, kalau demikian berarti tidak perlu kita bersusah payah untuk menaati hukum-hukum Tuhan. Tidak perlu kita untuk hidup setia di hadapan Tuhan. Toh keselamatan itu sudah diberikan kepada kita. Sekali lagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan itu benar dia tidak diperoleh berdasarkan prestasi atau perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan dalam hidup ini. Tetapi tidak lantas berarti bahwa kemudian kita lalai untuk mematuhi hukum-hukum Tuhan dan menjauhi setiap larangan-larangan daripada Tuhan. Kehidupan setia kita kepada Tuhan adalah bagian dari respon, ungkapan syukur kita, rasa terima kasih kita yang telah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan oleh karena itu, kalau kita ditanya apakah kita memiliki kepastian di dalam Yesus Kristus bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan, maka dengan berani kita berkata, ya, saya adalah orang yang diselamatkan. Kita tidak perlu meragukan keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Dan oleh karena itu, kita yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, biarlah kita terus mengisi kehidupan yang diselamatkan di dalam Yesus Kristus ini. Tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi hidup dalam pertobatan. Hidup dalam kehidupan yang baru dalam persekutuan dengan Tuhan. Hidup untuk memuliakan Tuhan yang telah menganugerahkan keselamatan itu kepada kita. Jadi, kita meyakini bahwa bukan karena kekuatan dan kehebatan kita manusia, kita memperoleh keselamatan itu. Sebagaimana pemahaman orang-orang Yahudi tempo dulu, bahwa dengan mematuhi Taurat menjadi jaminan bagi mereka untuk memperoleh keselamatan. Keselamatan itu tidak terletak pada usaha dan prestasi kita, tetapi terletak pada kasih karunia Tuhan yang menganugerahkan atau menghadiahkannya bagi kita. Hiduplah selalu dalam persekutuan dengan Tuhan Allah, dalam hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan, dan muliakanlah Tuhan lewat
kehidupan kita yang telah diselamatkannya. Amin. Kita menyambut firman Tuhan ini dengan melakukan nyanyikan lagi bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan, dan sambil kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, kita melakukan rindu ke Engkau mendapat berkat Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Kami puji muliakan nama-Mu Tuhan Allah kami, lewat persekutuan kami bersama saat ini. Kami percaya bahwa hanya Engkau Allah yang layak menerima setiap bentuk penyembahan, pujian kami umat kepunyaan-Mu. Karena hanya Engkau Allah yang maha baik dalam hidup kami, yang terus setia memelihara kami dari waktu ke waktu sampai dengan saat ini. Bersyukur kami Tuhan, boleh diteguhkan lagi oleh firman-Mu, tapi sekaligus juga memberi ingat bagi kami akan kepastian jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus yang dianugerahkan kepada kami. Kiranya itu akan mengentar kami untuk memaknai kehidupan yang diselamatkan oleh Tuhan dengan jalan hidup setia kepada Tuhan, memelihara kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami, hingga kami terus boleh mempermuliakan Engkau Tuhan lewat kehidupan yang Engkau anugerahkan. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau yang terus menyatakan kasih setia dan berkat-berkat-Mu pula bagi kami, baik itu sehat dan kuat, umur panjang, berkat dalam setiap usaha dan kerja, bahkan juga perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Dan kami terus berharap Kau masih akan melakukan hal itu kepada kami di perjalanan hidup kami di hari-hari selanjutnya, jika Tuhan masih memperkenankan kami untuk menikmati kehidupan di dunia ini. Kami tetap mempercayakan hidup keluarga masing-masing dalam tangan Tuhan, supaya kami terus boleh menikmati kehidupan yang harmonis, yang rukun dan damai. Kami pun boleh menikmati
bagaimana Tuhan berkarya memberi berkat dalam setiap usaha dan kerja kami. Dan kami terus mempercayakan seluruh apa yang menjadi harapan dan kerinduan, bahkan cita-cita kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah, dalam perkenanan-Mu sajalah Kau akan memberikan kepada kami apa yang menjadi rencana dan rancangan hidup kami sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan juga. Dan kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk setiap bentuk persoalan dan pergumulan hidup yang kami alami, hanya dengan pertolongan daripada Tuhan sajalah kami dimampukan untuk menghadapi semuanya itu. Hiburkan, kuatkan kami Tuhan, agar kami tetap kuat dan tabah menjalani pergumulan demi pergumulan hidup. Biar kami tidak akan putus pengharapan, bahkan juga tidak kehilangan iman percaya kepada Tuhan. Sesukar dan sesulit apapun persoalan dan pergumulan ini, selalu ada jalan keluar yang akan kami temukan jika kami menjalaninya bersama dengan Tuhan. Engkau Allah yang sanggup untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup ini. Kami menyerahkan kepadamu ya Tuhan, akan pergumulan kehidupan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Dengan adanya wabah COVID-19, kami terus berharap wabah ini akan lalu dari muka bumi ini, karena tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Engkau kiranya yang akan terus memberkati mereka yang berjuang di garis depan, tenaga kesehatan bahkan para relawan. Seluruh upaya mereka kiranya Engkau menghargainya dengan tetap memberikan kesanggupan, kesehatan, kekuatan kepada mereka untuk dapat melayani umat manusia. Dan berharap kami kepadamu Tuhan, Engkau yang menyediakan obat-obatan yang diperlukan, termasuk juga peralatan medis dalam penanganan COVID-19 ini. Mereka yang terpapar Tuhan sembuhkan, dan mereka yang berduka oleh karena kehilangan anggota keluarga mereka karena COVID-19, Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Kami tetap mempercayakan segala bentuk kehidupan kami ini hanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Lepas daripada Engkau kami tahu kami tidak berdaya. Pelihara persekutuan jemaat Tuhan dalam lingkup persekutuan jemaat GPID Peniel Palu. Kiranya kami akan tetap semangat dalam menjalani panggilan kami masing-masing, baik kami sebagai pelayan bahkan seluruh anggota jemaat yang ada. Kami terus mau memberi diri melayani Engkau Tuhan, lewat karya dalam hidup kami setiap harinya. Engkau Tuhan yang memenuhkan apa yang kami perlukan dalam pendanaan setiap program kerja program pelayanan kami. Dan kami memohon juga ya Tuhan Allah, Engkau kiranya yang akan memberkati kehidupan bangsa negara kami, menganugerahi kami kehidupan yang adil makmur, hidup dalam perdamaian di tengah keperbedaan kami, merawat kehidupan bersama kami dalam kerukunan, dalam kedamaian. Tuhan karuniakan kearifan kebijaksanaan bagi pemerintah kami dalam upaya mereka untuk mengayomi seluruh masyarakat. Kiranya setiap keputusan ataupun kebijakan yang diambil berpihak bagi kepentingan masyarakat, bukan pada kepentingan pribadi ataupun kelompok. Kami serahkan kepadamu Tuhan seluruh rencana kehidupan kami di hari-hari selanjutnya dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang terus menyediakan bagi kami rencana dan rancangan-Mu yang indah. Karena itu kami tidak ragu dalam menjalani kehidupan ini. Semua kami yang boleh terlibat dalam ibadah saat ini, dalam pelayanan untuk rekaman ibadah rumah tangga, ibadah kolom ini, Tuhan akan memberkati kami semua. Memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Allah.
Persembahan yang kami kumpulkan kiranya Engkau yang akan menguduskannya, agar dapat menopang pekerjaan pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam dan melalui Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa bersama, kami bawa doa ini kepada Bapa di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah di saat ini, diundang saudara-saudara berdiri. Kita nyanyikan Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu. Anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Kita memohon berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. 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 Silakan duduk. Demikian ibadah rumah tangga atau ibadah kolom pada saat ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita selalu.